sih di room Zoom, di room chatnya ya, lagi loading. Oke. Moga-moga nanti ada yang pakai laptop. Bu Met pakai laptop? Laptop ya. Ya berarti kan moga-moga kalau loadingnya udah selesai bisa di download ya. Iya. Sama. Penasaran saya, bisa kan? Lagi loading. Dikit lagi. Nah, udah bisa kan? Oke. Yang penting bisa aja deh. Iya, nanti ini Bu. Iya, kayaknya saya ngambil itunya yang banyak gambar-gambarnya karena banyak tambah-tambahan. Oh, oke. Bisa di download ya, Bu Met? Ya, nanti saya kerjain Ibu. Oke, alhamdulillah. Maaf ya jadi merepotkan. Enggak apa-apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang gibah ya, dan biasanya kalau udah gibah akan jatuhnya kepada an-namimah ya, saling mencela ya. Ini semua sudah diabadikan oleh Allah ya dalam surat Al-Hujurat. Hanya nanti kita lebih fokus bagaimana akhlak ya yang disampaikan dalam surat Al-Hujurat ya, itulah akhlak yang baik akan menjadi karakter kita, yang buruk akan menjadi sesuatu yang jauh ya dari kepribadian kita. Karena di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan bahwa akhlak ini hanya bisa dimiliki kalau dia orang beriman. Kalau sekedar muslim mungkin belum bisa mudah untuk memiliki karakter ini ya, karena seperti yang kita pernah pelajari, kalau teman-teman lihat dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14-15 itu beda antara muslim dengan mukmin ya, karena dulu bangsa Arab Badui di zaman Rasulullah SAW mereka pernah mengatakan kepada Rasulullah, waqalatil a'rabu amanna, kami telah beriman ya Rasulullah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang ke-14 menyebutkan kalau standar mereka belum bisa disebut mukmin ya, standar mereka baru disebut dengan muslim ya. Waqalatil a'rabu amanah qul lam tu'minu, katakanlah bangsa Arab itu belum beriman, walakin qulu aslamna, mereka baru muslim ya, karena iman itu belum menancap terpatrik di dalam hatinya. Ciri orang beriman di ayat yang ke-15-nya masih surat Al-Hujurat, yaitu terdiri dari 4 aspek yang harus dimiliki. Pertama, innamal mu'minuna alladzina amanu, orang beriman itu lisannya mengucapkan keimanan ya, saya beriman. Pertama lisan, kemudian malam yartabu, hatinya tidak ragu. Definisi iman kan begitu, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati. Kemudian yang kedua lagi, aspek yang ketiga dan keempat, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, harus buktikan ada actionnya, nggak cuma ngomong doang, yakin beriman, tapi maaf kok perilakunya, actionnya tidak menunjukkan baik dengan harta membuktikan keimanannya ataupun dengan bi anfusihim, dirinya sendiri, perilakunya, karakternya. Jadi dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kalau ayat-ayat tentang akhlak ya yang diminta dalam surat Al-Hujurat di ayat-ayat sebelumnya adalah hanya
bisa diamalkan, bisa dilakukan kalau dia sudah sampai tingkat keimanan. Bukan sekedar muslim. Kita mah banyak kecewanya sama Islam kalau ngelihatnya orang Islamnya. Kalau ngelihat muslimnya, kok muslim kayak begitu sih? Ya kok jilbab kayak begitu sih? Ya bisa jadi dia baru statusnya identitas hanya muslim aja. Ya karena kalau kita melihat Islam itu dari orang muslimnya, kita banyak kecewanya. Nah, tapi kalau kita melihat dari orang berimannya, seorang mukminnya, mukmin ini dia akan menjaga karakter agamanya dengan akhlaknya. Buktinya salah satunya dia tidak akan mendekati proses ghibah, bergunjing. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi bukan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhalladzina aslamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kamu gak akan deh melakukan gibah, gak akan melakukan gunjing. Ya, sebab proses gunjing itu dimulai dari apa? Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhilah banyak-banyak dari prasangka. Orang yang suka prasangka-prasangka akhirnya persepsi sendiri, ya, yang inilah mendorong dia melakukan perbuatan ya untuk amal yang berikutnya, ya, perilaku yang berikutnya, yaitu tajassus, ya, karena Allah mengingatkan janganlah ya kamu punya prasangka, karena biasanya kalau kamu banyak prasangka mengakibatkan kamu, mendorong kamu untuk melakukan apa? Fala tajassasu, nyari-nyari berita, suka kepo, ya, karena kita kepo bisa jadi akhirnya kita kan berusaha untuk investigasi, mencari berita yang akurat dan terpercaya. Semua dimulai dari prasangka. Dia begitu ya, oh dia begitu, oh dia begini, dia begitu. Masa sih? Iya, ayo deh, coba deh, bener kan? Ternyata, jadi kan investigasi nih, ya, cari-cari berita. Begitu udah dapat berita yang akurat dan terpercaya, nggak enak dimakan sendiri. Kan begitu, gatel di mulut ya kalau udah punya data, udah punya berita yang akurat dan terpercaya, mendukung bukti prasangka kita, nggak enak ditelan sendiri. Ya akhirnya mengakibatkan wala yaktab ba'dukum ba'dah, ya bergunjing, melakukan perbuatan ghibah, sampai diancam oleh Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tahu nggak sih kamu sebenarnya orang yang suka ghibah itu diibaratkan ya dia adalah karnivora, ya, memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya, kita aja makan bangkai ikan ya yang belum dimasak, ya, tapi sudah berbau, ya, kita aja jijik, teman. Apalagi Allah mengibaratkan kamu tuh sedang memakan bangkai saudaramu sendiri, manusia. Fakarih tumu, pasti kan kamu jijik, nggak suka. Wattaqullah, karena itulah kamu hendaklah bertakwa kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, dan Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Allah menggunakan kata tawwab, maha penerima taubat, karena ada kalanya dosa ghibah tidak cukup dengan minta maaf. Ya kamu gak cuma ngomongin, tapi ini menjadi rahasia umum dan menyebabkan merusak nama baik, mencemarkan nama baik. Ya harus ada efek jeraknya dong. Ya kalau pakai undang-undang positif ya harus masuk bui atau kena denda, ya. Ya kalau memang dalam undang-undang Islam ya dikembalikan kepada kemusyawarahan. Kalau memang ya dia merusak nama baik, ya mencemarkan nama baik, maka dia harus menelusuri orang-orang yang termakan informasinya, ya, agar segera dirubah, ya, dikonfirmasi, ya, untuk tidak lagi menerima
ya, dan merubah persepsi dari berita buruk yang sudah terlanjur tersosialisasikan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, mengibaratkan orang yang gibah dengan memakan bangkai saudaranya sendiri aja kita udah jijik. Nah, ya, apalagi kalau kita ingat adalah dosa kezalimannya yang tidak cukup hanya dengan minta maaf. Nah, kalau begitu kan kita harus tahu gibah, ya, semua gibah itu kira-kira dosa enggak? Ya, karena jujur kalau perempuan itu nggak ada gibah-gibahnya, ya Allah kayaknya kering banget, ya nggak asik banget. Kan kita kalau ngumpul-ngumpul, ya ngomongin orang kan bisa jadi hal yang membuat kita jadi lebih akrab, ya, karena ada bahan pembicaraan yang semuanya nyambung. Kan ada kalinya begitu. Ya, kalau semua gibah itu dilarang, jujur deh kayaknya nggak asik banget deh. Ya, kita kalau mau ngumpul-ngumpul nggak ada pembicaraan yang lagi hot newsnya, ya tuh kayaknya nggak asik bener. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu ya definisi gibah. Nanti manakah gibah yang diperbolehkan, manakah gibah yang tidak diperbolehkan. Ya, definisi gibah. Ya, gibah membicarakan tentang kekurangan orang lain. Pasti yang dibicarakan kekurangan. Dan orang yang dibicarakan itu, ya, biasanya nggak suka kalau bincangkan ke orang lain. Karena semua orang kan menginginkan tampil prima, tampil tanpa nista, tanpa dosa. Kok ya ternyata di belakang kita atau terang-terangan kita dijadikan bahan perbincangan yang merupakan aib kita, merupakan kekurangan kita. Semua orang pasti nggak suka. Ya, baik itu perbincangannya dengan lisan ataupun dengan tulisan, dunia maya maupun dunia nyata. Ya, ini termasuk gibah. Semua yang dibicarakan kekurangan dan benar, bukan berita bohong. Jadi kalau gibah memang itu kenyataannya real, gue nggak bohong kok. Ya emang gibah itu bukan berita bohong. Kalau itu berita bohong, namanya bukan gibah, ya, namanya hadisul ifki, ya, berita palsu, tuduhan palsu. Wah, itu kalau tuduhan palsu, hukumannya jelas harus dicambuk 80 kali. Itu kan ada dalam surat An-Nur, ya, ketika berita palsu apalagi menyangkut harga diri, kehormatan, kesucian seseorang, ya, dan apa yang diperbincangkan sesuatu yang hak, ya, sesuatu yang tidak benar. Tidak cukup hanya dengan maaf ya saya keliru, maaf ya saya khilaf, ya kamu udah membincangkan saya sesuatu yang buruk yang tidak pernah saya lakukan. Nah, ini tuduhan palsu. Nah, tuduhan palsu, berita palsu dalam surat An-Nur dari mulai ayat ke-4 sampai ayat yang ke-5 itu diminta oleh Allah dengan fajlidu tsamanina jaldah, dicambuk 80 kali. Ini kan kisahnya Ibunda Aisyah yang dituduh berselingkuh, ya, yang dituduh main dengan seorang sahabat namanya Sofwan, karena Ibunda Aisyah tertinggal dari rombongan lalu berdua-duaan, ya, masuk ke kota Madinah. Nggak mungkin berdua-duaan kecuali pasti ada apa-apanya. Nggak boleh ngomong kayak begitu, masa sih Ibunda Aisyah nggak mungkin lah melakukan perzinahan. Demi Allah gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, dengan dia berdua-duaan. Nah, itu memang dia berdua-duaan, tapi ya merangkai kalau sampai terjadi sesuatu yang merusak kesucian, merusak harga diri, merusak muruah martabat seorang, ya, dan itu berita palsu, dicambuk 80 kali. Sedangkan kalau gibah yang dibicarakan emang benar, gue nggak bohong kok, ya emang gibah bukan berita bohong. Ya, gibah itu berita yang benar terjadi, ya benar, ada buktinya, ada datanya, ya ada saksinya, tapi orang yang diperbincangkan nggak suka. Ini jatuhnya gibah. Nah, sekarang
apakah semua membicarakan kekurangan orang lain itu menjadi dosa? Sekarang kita lihat ya fenomena gibah. Ya, langsung aja deh nih, gibah yang diperbolehkan. Ada gibah yang diperbolehkan, ada gibah yang dilarang. Nah, gibah yang diperbolehkan, misalnya satu nih, ya membicarakan kekurangan orang lain karena dizolimi atau kita minta perlindungan. Ini boleh, ya ketika memang dia melakukan sebuah KDRT, melakukan sebuah ancaman yang kita harus mencari perlindungan. Nah ini boleh. Ya, jadi jangan sampai biasanya kan ini kita perlu ada efek jerah, ya hukum positif, ya atau kita minta perlindungan dari seseorang. Jangan sampai kenapa kok kamu kenapa kamu istilahnya kabur dari rumah, ya seorang istri ketika kabur dari rumah kan bisa jadi jatuhnya nusyus, durhaka kepada si suami. Tapi ada kalanya istri keluar dari rumah suaminya bukan karena dia durhaka, ya karena dia butuh perlindungan. Ya, butuh perlindungan, jangan sampai malah mengakibatkan bahaya ya untuk dirinya, ya bahaya untuk nyawanya. Nah ini harus disampaikan. Kalau memang kalau di Indonesia ya kan pilihannya bisa undang-undang negara, berarti kan kepolisian. Nah, pihak kepolisian ya pasti minta bukti. Ya apakah ada surat apakah ada bukti forensik ya yang ataukah ada saksi yang akhirnya si istri ini, si wanita ini keluar dari rumah atau si ibunya perempuan melindungi, menyembunyikan putrinya tidak dianggap ya sebagai penculikan ya karena ya bisa jadi ada bukti forensik ya, atau ya misalnya juga nggak ke pengadilan negara tapi pengadilan agama. Nah, sebelum ke pengadilan agama saya seringkali mengingatkan ke teman-teman yang mendapatkan KDRT oleh suaminya, ya jangan kamu diam-diam pergi ke rumah, kamu istilahnya langsung keluar dari rumah, berarti apa? Maaf, kita ini udah jatuh lalu ketiban tangga. Ya, udahlah jatuh ketiban tangga karena udahlah KDRT, ya kita pergi dari rumah ya dan tidak ada perlindungan undang-undang, tidak ada saksi yang melindungi kita ya kalau kita ini memang keluar karena perlu penjagaan dari KDRT. Nah ini nanti bisa kena pasal nusus kan gitu. Nah, jadi harus ngomong, paling nggak ngomong kemana ya, ngomong jangan ke keluarga, karena ke keluarga nanti dianggap keluarga ikut menyembunyikan ya pelaku, kan malah bahaya ya. Bilang ke RT, ke tetangga agar tetangga ya dua orang laki-laki mereka memang memberikan persaksian kalau wanita ini keluar rumah, pergi dari rumah suaminya lebih banyak manfaatnya, menghindari mudorotnya. Nah pada saat dia akan minta perlindungan, pasti dong kan orang bertanya dulu, emangnya kenapa? Nah jangan sampai, enggak deh saya nggak mau ngomong, kenapa, takutnya gibah, pokoknya bener deh, lindungi saya dong, lindungi saya. Nggak bisa ya. Membicarakan kekurangan orang lain karena kita dizolimi dan minta perlindungan, ini gibah yang diperbolehkan. Ya, begitupun lebih khusus membicarakan kekurangan suami. Ya, ini bukan karena minta perlindungan, tapi karena kekurangan suami yang menyakiti seorang istri. Itu juga diperbolehkan. Kasusnya dalam surat Al-Mujadilah, ayat yang pertama, ayat yang ke-6. Kan kisahnya istrinya Aus bin Somit sakit hati lah, kesel gitu. Ya Allah, kita sudah habis masa muda kita, ya kita sudah memberikan ya semua bakti kita kepada si suami ini. Begitu udah tua, ya maklum lah namanya juga udah tua, kan kadang fisik udah lemah, ya. Nah si Aus bin Somit
seorang laki-laki yang bisa jadi tidak ada menopause-nya. Kan kalau perempuan kan ada menopause-nya. Nah, laki-laki nggak ada menopause-nya. Nah, ketika si Aus bin Somit ini menuntut untuk dilayani oleh si istri, ya istri pada saat itu ya minta dimaklumi ya kalau sudah menopause itu kan ada kalanya ya perlu ada saling membantu lah ya untuk bagaimana lah ya layaknya suami istri ya bisa mendapatkan kedua-duanya kenikmatan. Tapi ternyata Aus bin Somit bukannya malah bagaimana membantu si istri, bagaimana memberikan solusi kepada si istri, dia malah mengomentari istri dengan kata-kata yang menyakitkan. Anti kazihari ummi, kamu memang udah kayak punggung ibuku. Jadi istrinya Aus bin Somit merasa sedih, ini maksudnya apa? Kok ya dia dianggap seperti punggung ibunya ya, apakah maksudnya ini adalah cerai? Karena kalau istri dianggap sebagai seorang ibu berarti haram untuk digauli ya, apakah ini maksudnya sindiran itu bercerai? Nah, ternyata Aus bin Somit enggak, dia cuma menganggap udah kayak nenek-nenek gitu loh, udah kayak punggung nenek-nenek, udah kayak punggung ibunya ya. Istrinya Aus bin Somit di awal kan mengadu kepada Rasulullah SAW ya, dia hanya ingin bagaimanakah menyelesaikan masalah ini ya. Ternyata Rasulullah di awal kan tidak membela istrinya Aus bin Somit ya, karena istrinya Aus bin Somit ini nggak dibela sama Rasulullah SAW, dia langsung mengatakan kepada Allah, ya Allah, nabimu tidak membelaku, tolong bela aku. Akhirnya turun ayat yang akhirnya Rasulullah SAW diberikan jawaban, jangan ketika istri-istri melakukan pengaduan tentang suaminya itu melulu dianggap istri yang cerewet, istri yang nggak tahu diri, istri yang suka protes, istri yang suka komentar. Ada kalanya istri-istri ketika mengadu untuk mencari solusi. Nah, kan ada kalanya begitu. Coba kalau semuanya nggak boleh ngomong, ya bisa makan api stres sendiri. Nah, akhirnya turun ayat yang pertama, Allah menegaskan, qad sami Allah telah mendengar ya bagaimana dialog antara seorang wanita kepada engkau. Ya, ternyata qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka, yang berdebat kepadamu tapi tidak engkau bela, akhirnya watashtaki ilallah, dia mengadu kepada Allah. Nah, dan Allah pun memberikan solusi. Kalau memang kasus kekurangan suami pada saat itu ingin mencari solusi, ayo ya berikanlah solusi agar tidak jatuh kepada gibah yang diharamkan. Apa solusinya? Diminta dulu kan sama Allah Subhanahu wa taala menegaskan maksudnya Aus bin Somit itu mengatakan anti kazihari ummi adalah niat cerai atau enggak. Kalau memang niatnya cerai, jatuhnya cerai. Ternyata apa? Niatnya enggak cerai, ya cuman ember aja mulutnya, cuman ya suka ngomong yang akhirnya nyakitin si istri ya, karena istri tersakiti, kemudian juga seperti nggak dihargai statusnya sebagai seorang istri. Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya si suaminya Aus bin Somit ini untuk bertaubat. Kalau memang kamu tidak berniat untuk menceraikan ya istrimu, maka kamu harus membayar kafarat. Ya, apa itu kafaratnya? Memerdekakan budak. Ya, satu istri disakiti, dia harus membayar dengan membahagiakan seorang budak, ya, dengan dimerdekakan. Memerdekakan budak cukup besar biayanya, ya, karena transaksinya ya tergantung antara majikan ya dengan tergantung dengan majikannya. Kayak Bilal bin Rabah kan waktu dibebaskan oleh
Abu Bakar, Umayyah minta harga 1.000 dinar. Coba kalau kita hitung-hitung 1.000 dinar berapa? Kalau 1 dinar ini ya adalah 1 ekor kambing, ya kurang lebih kan 3 sampai 3,5 juta itu 1 dinar. Kalau 1.000 dinar ya 3 miliar. Nah, dan itu harus dilakukan. Ternyata Aus bin Somit nggak sanggup memerdekakan budak. Akhirnya diminta oleh Allah, kafaratnya, hukumannya, kamu adalah puasa ya 2 bulan berturut-turut. Jadi menyakiti satu istri diminta berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, baru diminta untuk memberi makan 60 orang miskin. Nah, jadi dari ayat ini, dari asbabun nuzul ini, gibah diperbolehkan ketika memang kita membicarakan aib suami, ya, yang bukan sekedar untuk hati kita ngeplong aja, ya, karena apa? Stres kalau nyimpan sendiri. Pokoknya yang penting kita bisa berbagi cerita. Kalau kamu cuman ingin berbagi cerita, berarti kamu harus pilih-pilih. Jangan sampai kamu cerita sama orang yang juga ember. Nah, jadi kalau memang solusinya kan macam-macam ya, dalam kehidupan suami istri ya pastilah suka ada masalah. Nah, ketika ada masalah ya, kalau dia bisa nelen sendiri ya berarti dia bisa memanajemen dirinya sendiri. Kan ada kalanya seorang wanita nggak sanggup, ya dia perlu cerita, walaupun ceritanya nggak perlu deh untuk dicarikan solusi, ya karena karena saya terlibat di konsultan syariah ya, jadi beda antara konselor sama konsultan syariah. Jadi saya baru tahu, oh berarti posisi saya adalah konsultan, karena kalau konselor ada kalanya dia tidak memberikan sebuah jawaban hukum. Ya, konselor itu hanya seperti kantong kresek, ya kantong sampah. Jadi orang itu datang cerita, udah langsung ya ditaruh di kantong, dibuang. Saya bilang pantesan. Saya pernah ada satu kasus, ini orang ya ngomong kayak begini, saya coba kasih jawaban ya dari cerita di Al-Quran begini. Wow, istilahnya apa? Dihantam terus. Begini, ini orang maunya apa sih? Ternyata ya judulnya cuma satu, pengen cuma didengerin doang. Oh, saya bilang Pak, itu perlu kesiapan, karena ada kalanya konselor itu mereka memang sudah memposisikan diri sebagai kantong sampah, jadi kantong kresek sampah. Orang itu cerita bukan untuk mencari solusi, orang itu cerita biar hatinya ngeplong aja. Karena kalau udah blo cerita, makasih ya kamu udah mendengarkan ceritaku. Nah, kalau memang ada orang yang bercerita tentang suaminya kepada kita ya, dan dia tidak butuh jawaban, dia hanya butuh didengarkan, berarti kita harus siap seperti kantong kresek. Jangan sampai ya dianya udah lega, udah ngeplong, kitanya yang jadi stres. Ya, ngomong sama suami, ya Allah kasihan deh tuh temanku begini. Nah, jadi akhirnya kita kejebak jadi gibah. Ya, apalagi kalau suami kita merasa kasihan sama kita. Kamu gimana sih, yang punya masalah dia, yang nggak nyenyak tidur kamu, yang nggak doyan makan kamu. Ya udah, nanti kalau aku ketemu sama suaminya aku ngomong deh. Nah, kalau ternyata teman kita yang awalnya cerita cuman kepengen didengarkan, tapi gara-gara kita nggak siap, ya, akhirnya suami kita meminta kita untuk apa sih masalahnya, lalu kita cerita, ya berarti kan tersampaikan aibnya ya kepada suami kita. Lalu si suami kita ini berinisiatif kepingin menyelesaikan dengan cara dia akan memperbincangkan langsung kepada suami pelaku, ya suaminya teman kita. Kira-kira nih kalau mau teman-teman jadi masalah atau semakin runyam? Ya pasti kan jadi semakin runyam. Jadi ayo
kalau memang kita kepingin gibah itu tidak jatuhnya dosa, tapi gibah yang diperbolehkan, benar-benar kita sudah tahu dulu solusi yang diinginkan itu apa. Ya, kalau memang solusinya hanya untuk didengarkan, agar kita pun nggak kejebak seperti menjadi rangkaian dosa, kita harus siap untuk ya sekedar mendengarkan seperti tong sampah. Tapi kalau nggak siap, mendingan langsung jujur ngomong. Aduh, jangan ngomong sama gue deh, kenapa? Jangan, kamu udah selesai ngomong bisa jadi ya udah ngeplong, udah enak. Lah tipe saya ya sangat sensitif, bisa jadi situ udah canda lagi sama suaminya, kita masih mikirin aja kan. Nah, kalau memang kita seperti itu, mendingan dari awal kita minta maaf daripada nanti peluang bukan malah bermanfaat, malah mudorot ya. Saya tidak bisa menerima cerita ya. Tapi ketika memang saya butuh solusi, saya butuh sharing, butuh diskusi, berarti kita harus memberikan solusi ya agar tidak jadi gibah. Sebab kalau tidak memberikan solusi, tidak memang niat ya memberikan jalan keluar dari masalah ini, nanti kenanya gibah yang diharamkan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan ya itu seperti pengkhianat. Pengkhianat di sisi Allah ketika seorang suami bercerita tentang aib istrinya kepada orang lain, atau seorang istri bercerita tentang aib suaminya kepada orang lain, jatuhnya pengkhianat. Nah, kalau udah pengkhianat ya teman-teman ingat, nanti di akhirat jembatan as-sirat itu dijaga oleh pahala amanah. Orang-orang yang berkhianat, cerita-cerita yang rahasia dititipkan kepada kita tapi ternyata kita sampaikan kepada orang lain, bisa-bisa nih gara-gara cerita yang kita dengar dan kita pun ember menyebabkan kaki kita tersangkut dengan pahala amanah. Kalau memang nggak sanggup dari awal, please ya kayaknya saya tidak bisa ya. Tapi kalau memang oke, saya bisa bantu ya semampunya ya, kamu kepinginnya apa, saya cuma kepingin didengerin, ya udah dengerin aja. Tapi dari kuping kanan keluar kuping kanan. Kalau tipe-tipe orang kayak begini nggak usah dikomentarin, karena saya pengalaman nggak usah dikomentarin. Saya kalau ada orang yang dapat pertanyaan ya, dibantah lagi, artinya dicari-cari alasan untuk pemakluman dan pembelaan, berarti dia tipenya bukan tipe yang membutuhkan konsultan, dia butuh konselor. Mendingan ya ke psikolog aja ya atau ke konselor yang memang ya, dia akan sekedar mendengarkan saja. Nah, ini gibah yang diperbolehkan ya. Namun hati-hati nanti dalam membicarakannya di forum yang benar-benar kita harus hati-hati. Karena apa? Karena negara kita sudah ada undang-undang ITE itu ya. Kalau memang kekurangan orang lain dibicarakan di grup WhatsApp ya, grup WA, lalu ada di antara anggota WA itu yang screenshot ya, judulnya sih tujuannya bukan untuk mengadu domba, tujuannya untuk mengingatkan saudaranya ini tuh, lihat ya, artinya apa, teman-teman tuh benar-benar ingin mencari solusi ya, benar-benar kita tuh ya dibicarakan sampai di grup itu serius. Nah, kalau dia nerima ya, kalau dia nggak nerima, bukti screenshot ini akan menjadi bukti yang bisa menjerat ya siapa ya yang posting satu, terus siapa lagi adminnya akan kena. Berarti ketika kita ingin membicarakan kekurangan orang lain, walaupun tujuannya mencari solusi, jangan kita tidak cerdas secara hukum positif. Dalam hukum syariat nggak dosa. Kenapa? Kan kita memang sedang memperbincangkan tujuannya mencari solusi agar ya dia tidak berkelanjutan. Contohnya mungkin kita punya teman yang dia gali lubang tutup lubang ya, jadi
selalu alasan ini pinjem ya, nah, terus nanti alasan pinjem ya, atau cuman kedoknya aja jualan tapi ternyata kan ya misalnya untuk pinjam kan ada Jakarta seperti ini. Kita tahu agar teman-teman tidak terkena perangkapnya. Terus yang kedua juga jangan sampai dia kan semakin besar dosanya, semakin memperburuk keadaannya. Niat kita mungkin baik, ya mengingatkan, warning ya, hati-hati jangan sampai begini. Kalau ngomongnya di grup itu bisa jatuhnya ya pencemaran nama baik. Jadi benar-benar harus dengan cara yang tepat. Nah, ada juga nih diperbolehkan dalam rangka penelitian ilmiah. Ya misalnya, kenapa dalam hadis ada hadis itu derajatnya sahih, ada hadis itu derajatnya hasan, ada hadis itu derajatnya dhaif? Ya karena terekam ya bagaimana kualitas perawi tersebut. Contohnya gitu ya, dia hafalannya buruk, dia pernah berbohong sama kucing, itu kan gibah ya. Tapi karena untuk penelitian ilmiah ya, untuk kejujuran akademik ya, karena kualitas pembawa berita itu akan menjadi kualitas berita yang akan disampaikan. Kalau dalam ilmu hadis namanya ilmu jarah wa ta'dil, artinya menikam seseorang ataupun membagus-baguskan seseorang. Nah, ini diperbolehkan. Dia fasik ya, dia pelupa, ya, itu kan kekurangan ya, dia pembohong ya, ini kekurangan. Tapi kalau memang apa yang diucapkan ini, apa yang menjadi data ini karena untuk akademik, berita yang disampaikan menyangkut derajatnya, kualitasnya sahih, hasan, dhaif, ini no problem, nggak apa-apa. Ini yang gibah yang diperbolehkan. Nah, sedangkan selain itu, selain bukan untuk efek jerah, bukan untuk suami istri mencari solusi, ya bukan untuk akademik, berarti hal yang diharamkan. Walaupun benar. Ya, karena kalau bohong sekali lagi namanya bukan gibah. Jadi gibah ini bukan gosip. Karena kalau gosip beritanya bisa benar, bisa salah. Tapi kalau gibah, berita yang tersosialisasikan tentang keburukan pasti berita benar. Kenapa? Ya, karena proses gibah nih diawali dengan prasangka dulu. Nah, kalau sudah prasangka, oh dia begini, oh dia begitu, masa sih benar? Ya, tapi lu jangan sampai tuduhan palsu lagi. Nah, biar kita tidak dianggap sebagai pembawa berita palsu, otomatis diawali dengan prasangka, ya akhirnya apa? Dia kepo, ya dia penasaran dan akan investigasi, mencari berita untuk mendukung prasangka kita yang akurat dan terpercaya. Pasti itu. Karena kalau tadi dilihat dalam surat Al-Hujurat menggunakan kata tajassus. Tajassus ini kalau dalam ilmu militer, ilmu kepolisian, ini intel. Ya, tajassus itu intel, nyari beritanya nggak terang-terangan, nyari beritanya pun diam-diam. Ya, karena kalau terang-terangan nanti nggak ketahuan sampai akar-akarnya. Ya. Karena kan yang kita ingin cari bukan kebaikan, tapi yang ingin kita cari berita yang mendukung kalau dia memang punya aib, ya punya kekurangan. Itu menggunakan kata tajassus. Ya, nyari beritanya kayak intel, diam-diam. Begitu sudah dapat berita yang akurat dan terpercaya, nah, biasanya setan menggoda nih. Nggak sekedar, oh kan benar prasangka saya, kan benar ternyata dia begini, oh ternyata dia ya udah nikah lagi, oh ternyata dia punya simpanan, oh kan begitu kita udah punya berita yang akurat dan terpercaya, jujur, nggak akan kita telan sendiri, ya, kita akan sampaikan kepada orang lain. Proses sosialisasi berita yang sudah akurat dan terpercaya
Inilah namanya ghibah. Nah sekarang Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan, berarti kamu agar tidak jatuh kepada ghibah, kamu harus kuat dulu. Jangan jatuh ke pintu ghibah, yaitu prasangka. Kamu jauh-jauh dari prasangka. Apa sih zon itu? Ya zon itu berarti vonis hati. Jadi kita itu sudah memvonis. Beda ya antara waspada sama zon, sama prasangka. Kan kadang saya pernah ditanya, Bu, gimana Bu? Ya kalau kita ngerasa nih kayaknya nih copet nih ya di bus kita. Ya itu prasangka apa waspada? Bedakan. Kalau prasangka ya dia sudah vonis hati. Lah gue copet nih. Nah itu berarti dia sudah jatuhnya zon. Tapi kalau waspada, kok ini geliatnya nggak nyaman ya? Nah, kita akan menimbulkan kewaspadaan. Ya karena bisa jadi orang itu geliatnya nggak nyaman, bukan karena dia mau copet, kan bisa jadi dia kebelet, ya dia lagi gelisah. Nah jangan sampai jatuhnya langsung vonis hati kita menganggap dia adalah copet misalnya. Berarti kita sudah prasangka buruk. Tapi kalau kita waspada, ya kita nggak vonis hati. Kok kayaknya nggak nyaman ya? Kok kayaknya dia nggak seperti orang biasa? Kok kayak kasak kusuk? Nah, kewaspadaan kita itu tidak jatuh kepada zon. Nah, Allah menyuruh jangan sampai nih kamu jatuh kepada ghibah kalau kamu sudah terbiasa vonis hati kamu dengan kecenderungan yang buruk-buruk. Karena zon itu ada dua, ada zon yang baik, ada zon yang buruk. Allah kan menyuruh kita prasangka yang baik dengan Allah. Ya, karena kita sudah vonis hati kita kecenderungan yang baik sama Allah. Ya qadarullah, yakin sama Allah. Tapi kan begini, kayak mah ya husnuzon aja sama Allah, itu kondisi yang baik. Ya tidak hanya sama Allah, sama orang beriman pun kan kita diminta untuk sudah memvonis hati kita dengan hati yang baik. Nah, kalau kita sudah memvonis hati yang baik, tingkat kewaspadaan silahkan. Ya, tapi kalau kita sudah vonis dengan yang buruk, tingkat kewaspadaan kita sudah mengarahkan kepada kecenderungan keburukan kita. Jadi zon ini bisa baik, husnuzon, dan juga bisa buruk. Sedangkan ghibah ketika kita terbiasa dengan zon yang buruk-buruk. Apa sih penyebabnya kok kita kayaknya ya lebih sering zonnya itu prasangkanya yang negatif thinking? Nah ini ada sebab dan akibat. Ya apa penyebabnya kok ya kita ini susah untuk meninggalkan ghibah, meninggalkan gunjing? Ya karena memang kita udah terbiasa mengkonsumsi hati kita dengan vonis yang negatif. Apa penyebabnya? Pertama, hati kita memang udah tidak sensitif. Ya, karena di dalam ini ada saya sebutkan poin-poinnya dulu karena di belakang itu ada hadis-hadisnya. Ya, penyebab kita itu suka negatif thinking karena emang hati kita udah rusak, hati kita udah konslet. Ya, terus yang kedua, kita nggak membiasakan ya informasi itu dengan informasi akurat, tapi katanya, kayaknya, katanya, nah ini akan membuat kita terjerumus dengan negatif thinking. Atau kita memang udah terbiasa kalau ngelihat sesuatu, kalau menghadapi sesuatu yang kita depankan adalah respon negatif dulu. Lalu kita menyimpulkan dengan peristiwa sendiri, dengan persepsi sendiri. Oh kayaknya dia begitu deh. Biasanya nih kok kayak begitu nih gini. Nah, ini biasanya orang kayak begitu tuh. Ya dia segala sesuatu itu dimulai dengan respon negatif dan disimpulkan dengan persepsinya. Dan juga bisa jadi nih orang itu negatif thinking karena salah berteman yang suka memberikan informan, yang suka ngomporin. Ya, dan juga bisa jadi prasangka itu disebabkan apa? Kurang keterbukaan, kurang komunikasi, nggak mau ya terus terangan bertanya. Nah, atau bisa jadi nih penyebabnya orang itu negatif thinking. Habis sih setiap kasus, setiap peristiwa, setiap tragedi, masalah itu
diingatnya, disamakannya dengan pengalaman buruk yang pernah dialami. Oh, kalau saya tuh biasanya kalau kayak gitu tuh dia lagi begini. Nah, itu kan pengalaman Allah, belum tentu dengan pengalaman orang lain. Nah, ini orang yang biasanya punya persepsi pengalaman buruk, ya, yang kemudian ya dia akan menyamakan pengalaman buruk dia dalam menyikapi masalah orang lain. Nah, ini akan mudah kena penyakit ya negative thinking. Nah, ini beberapa contoh-contohnya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, penyebab orang yang seuzon, yang suka prasangka buruk, ya karena emang hatinya udah konslet. Rasulullah SAW kan pernah mengingatkan kepada Wabisah ketika Wabisah bertanya, ya Rasulullah, saya ini orang baik, apa saya ini orang buruk ya? Saya ini melakukan kebaikan atau saya ini melakukan dosa ya? Nah, apa kata Rasulullah? Minta aja fatwa kepada hatimu. Kalau kamu kepingin tahu buruk atau baik, kamu cek dulu, ya hati kamu bagaimana? Pegang dadamu, ya kalau watma'anna ilaihil qalbu, hati kamu tenang, jiwa kamu tentram, berarti di depan kamu itu perbuatan baik. Tapi kalau mahaka fin nafs, ya, membuat goncang di dalam diri kita, wataraddat fi sadr, nanti perbuatan tersebut adalah perbuatan yang buruk. Nah, Allah menyuruh kamu kalau kepingin punya respon positif, respon negatif terhadap peristiwa, perilaku orang, ya kamu harus punya modal hati kamu yang sensitif dulu. Ya hati kamu yang tidak konslet. Kalau hati kamu konslet, kamu nanti akan selalu berpikiran negatif thinking terus kepada orang lain. Ini yang dikatakan Rasulullah. Juga nih, jangan membiasakan dapat informasi itu katanya, kayaknya. Kayaknya begini nih, kayaknya begitu. Katanya dia begitu. Nah, ini kalau sudah biasa dengan katanya, kayaknya, nah ini sampai disebut oleh Rasulullah SAW, yang paling Allah benci, innallaha karihalakum, Allah tuh nggak suka ya 3 hal. Pertama apa? Qila wa qal, ya kamu itu banyak mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi, yaitu dari katanya. Wa idha'atul mal, ya kamu ketakutan ketika kamu kehilangan harta. Wa kasratus su'al, kamu suka banyak nanya. Nanyanya bukan untuk memberikan ketenangan, tapi nanyanya ya cuma sekedar asal nanya. Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Ya, bukan untuk mencari kebaikan dan berdiskusi, tapi memang ya nanyanya ini ya iseng aja, ya kayak orang Bani Israel ketika disuruh menyembelih sapi betina kan. Sapi yang kayak gimana? Ya sapi betina itu kan banyak, ya betina muda, betina tua. Ya udahlah, betinanya yang tidak tua, tidak muda. Ya kalau begitu kira-kira yang kayak gimana persisnya, yang muda-muda berarti banyak. Itu kan nanya-nanya bukan untuk mencari kebaikan. Nah, jangan sampai ya kita membiasakan diri dari informasi yang katanya atau kayaknya. Berarti kita sudah masuk ke ranah yang tidak disukai oleh Allah. Kalau Allah sudah tidak suka, bisa jadi nanti berita ini akan menyebabkan kita jauh dari rahmat Allah dan membuat kerasnya hati kita. Nah, kemudian terbiasa menghadapi sesuatu dengan respon negatif dan menyimpulkan peristiwa dengan persepsi sendiri. Nah, ini ketika memang prasangka buruk, ya, dan seburuk-buruknya prasangka itulah disebut dengan sedusta-dustanya pembicaraan. Saling mencari aib, ya, kamu akan menimbulkan nanti saling dengki, saling bermusuhan, dan terputusnya silaturahim. Udah, ya, kita tidak perlu memata-matai orang, ya, kita hanya perlu bagaimana dari berita yang akurat, yang memang perlu dipercaya, ya, bukan untuk ngomporin kita. Ya, di
biasanya terkait dengan informan yang salah. Nah ini asbabun nuzul surat Al-Hujurat di ayat yang ke-6. Rasulullah SAW nyaris akan berperang dengan satu kaum yang ternyata satu kaum itu bukan kaum yang ingin berperang sama Rasul, tapi Rasulullah ingin memerangi mereka gara-gara salah informasi. Kenapa? Karena informannya melihat sesuatu dengan persepsi sendiri. Nah ini contohnya nih, nah, kan kisahnya ada seorang sahabat diminta oleh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari kaum tersebut. Nah dilalah sahabat ini punya pengalaman buruk, ya punya pengalaman buruk dengan kaum itu, ya jadi dia disuruh sama Rasul ngambil zakat yang sudah disiapkan oleh kaum itu. Nah tapi sekali lagi sahabat yang disuruh punya pengalaman buruk, dia punya trauma dengan kaum ini. Nah begitu dia berangkat dari Madinah, ya ketika akan memasuki kotaknya kaum tersebut, dia melihat loh kok itu kaum tersebut membawa algojo dengan pedang-pedang yang terhunus. Karena dia punya pengalaman buruk, dia punya persepsi, wah berarti apa? Dia sudah siap untuk menghalangi dan bisa jadi siap untuk membantai. Jadi dia nggak berani si sahabat ini. Waduh, kok kalau memang dia kepingin nyerahin zakat, ya janganlah bawa algojo. Udah gitu nunggu lagi di depan kampung. Ya, karena si sahabat ini punya trauma ya, dengan kaum ini, ya akhirnya dia menyimpulkan persepsi kalau kaum ini bukannya ingin menyerahkan zakat, tapi memang menunggu dia untuk dibantai, ya untuk dihabisi. Pulanglah dia ke Rasulullah, ya, ketika Rasulullah bertanya mana upetinya, nah, dia menyampaikan dengan mata kepala dia melihat, tapi dengan persepsi sendiri. Ya Rasulullah, kaum ini bukannya mau menyerahkan zakat kepadaku, tapi mereka sudah menunggu untuk membunuhku. Mereka sudah siap dengan algojo mereka. Berarti kan Rasulullah marah, ya, karena menganggap kaum tersebut mengkhianati, bahkan ingin membunuh. Udahlah, sedangkan kaum yang tadi sudah siap dengan algojo itu bukannya mau berperang, karena yang mau diberikan kepada Rasulullah jumlahnya banyak, dia ingin memastikan kalau zakatnya nyampe dengan aman, agar sahabat ini tidak dirampok dan disiapkan para algojo. Ya, karena kalau sampai dirampok kan nggak nyampe zakatnya. Ya, nah si kaum ini bingung, mana utusannya Rasul kok nggak datang, padahal kami sudah siap dengan zakat kami dan kami juga sudah siap dengan algojo kami melindungi sampai di sana. Akhirnya apa? Ya Rasulullah nyaris ingin memerangi, ya, namun ketika kaum ini mendapatkan kabar kalau tadi sudah datang, cuman mereka kabur lagi karena khawatir begini. Wah, langsung kaum ini dengan kecepatan dan ketangkasan mengejar dan ke Madinah menyampaikan, ya Rasulullah, ya kami sudah menunggu, dan menceritakanlah ala kadarnya. Nah saat itulah turun surat Al-Hujurat ayat 6. Ya hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, tolong dikonfirmasi. Artinya apa? Kita perlu melihat karakter ya orang-orang yang suka ngomporin kita. Jangan-jangan dia tipe yang memang melihat dengan mata kepala, mendengar dengan telinganya, tapi kenapa dengan respon negatif? Ya karena dia dengan persepsi sendiri. Nah ini yang perlu dihindari. Gara-gara ini nyaris tidak hanya Rasulullah mendapatkan berita buruk tentang dia, memperbincangkan, karena Rasul akhirnya kan memperbincangkan bagaimana ini, ternyata mereka bukannya malah menyerahkan zakat, malah mereka ingin membunuh. Ya udah ya Rasul, perangi. Nah, ini jadi bahaya. Nah, jadi kita jangan sampai punya kesimpulan sendiri berdasarkan pengalaman buruk kita. Nah ada kalanya prasangka-prasangka buruk yang akhirnya jadi gibah. Kenapa? Karena kita kurang terbuka dalam komunikasi. Nah ini pernah nih
Rasulullah SAW menghindari saudaranya, sahabatnya punya prasangka buruk. Ketika apa? Ketika dia bertemu sama Rasulullah lagi buang air kecil, lalu dia mengucapkan salam kepada Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah diam aja tidak menjawab salam. Rasulullah melihat wajahnya kan ada yang nggak nyaman. Kok Rasul nggak jawab, maksudnya nggak menjawab sih? Kok Rasul jangan-jangan begini? Kan bisa jadi membuat ketidaknyamanan. Rasulullah SAW menginginkan jangan sampai ini jatuhnya nanti jadi prasangka, lalu dia persepsi sendiri dan akhirnya bergunjing kalau Nabi Muhammad begini. Dipertemukanlah oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah mengatakan langsung clear, kenapa aku tidak menjawab salammu? Karena aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali aku sudah dalam keadaan suci. Clear. Jadi kita pun juga begitu, perlu menjaga diri kita, perlu mengkomunikasikan kalau kita melihat orang kok kayaknya memandang kita ya nggak biasa, ya jangan-jangan dia miskomunikasi, mispersepsi, perlu dikomunikasikan. Dan juga ya kadang suka suzon ini karena pengaruh lingkungan, ya pengaruh lingkungan ya, karena lingkungan ini benar-benar akan membentuk karakter kita. Karena kalau sudah negatif thinking, biasanya nanti akan mulai bergunjing. Nah sekarang ya kalau dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6 dan ke-11 ini yang saya tadi simpulkan ya, dengan bahasa sendiri, sedangkan kalau surat Al-Hujurat ayat ke-6 11 ini dengan bahasa ayatnya Allah. Hati-hati sebab melakukan gibah ya karena tidak menyeleksi kebenaran, seperti tadi persepsi sendiri, ya, marah dan pertengkaran ya, yang akhirnya ya kita ingin menjatuhkan saudara kita dan mencari dukungan ya dengan menyebarkan aib kekurangannya. Ya, atau bisa jadi nih di ayat yang ke-11 bercanda ya dengan saling menghina. Ya, gendut kan bisa jadi hitam, keling. Jadi kan kita ngomong kayak begitu. Nah, pada saat kita lagi kumpul-kumpul, mana teman kita? Yang mana tuh? Yang si gendut, si keling. Nah, itu sudah jatuh ya adalah gibah. Ya, dimulai dengan bercanda, ya, lalu akhirnya seperti menjadi name-nya dia, menjadi namanya dia, menjadi gelarnya dia, dan kita ketika orang itu nggak ada, kita memanggil dia dengan panggilan identitas tadi. Ini bisa jatuhnya ya jadi gibah. Nah, dan dampak gibah benar-benar bahayanya kalau di dunia ya hatinya menjadi kotor. Ya, kalau hati kita sudah kotor, hati kita nggak sensitif. Ya, ibadah kita nggak nyaman, sholat kita nggak ngefek, ya kebaikan-kebaikan kita pun ya juga tidak memberikan maslahat ya, kalau memang hati itu sudah kotor. Ya, karena Rasulullah kan mengingatkan kalau ala fil jasadi mudghah, ingat di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Kalau baik maka baiklah semuanya, kalau buruk buruklah semuanya. Nah, ini tergantung dari hatinya. Ala wahya al qalb, itulah hati. Dan bisa jadi nih gara-gara gibah, gunjing, orang lain itu nggak suka, ya, dan kita pun juga bisa jadi nanti efek dari gibah, kita jadi penakut untuk mengajak kebaikan. Ntar gue diomongin. Saya izin mute sebentar ya, Bu Met. Ya, silakan Ibu.